الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlas. Kita lanjutkan pembahasan keempat nih. Cara mencegah dari kesurupan, kerasukan jin sebelum terjadi. Cara mencegahnya, pertama, membiasakan untuk berzikir kepada Allah Ta'ala secara terus-menerus dan mendekatkan diri kepadanya dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Karena sesungguhnya ketika manusia semakin dekat dengan Allah, setan pun akan semakin jauh dari manusia. Itu sahih, masyhur. Kedua, membaca basmalah ketika mengerjakan sesuatu, khususnya ketika meloncat dari tempat yang tinggi, dari genteng misalnya, ya kan? Habis benerin genteng, gitu. Bismillah, loncat. Gimana kalau misalnya dia mau maling? Lah ini bisa beda lagi, nggak boleh. Malingnya aja nggak boleh. Dari sini baca Bismillah. Bismillah nawaitu malingan, gitu kan? Nggak boleh. Kedua, B, membaca basmalah ketika membuang sesuatu ke tanah seperti air panas atau sesuatu yang berat, gitu kan? Karena kita nggak tahu, siapa tahu di situ lagi ada jin lagi ngasuk, lagi santai, gitu kan? Terus kita taruh sesuatu yang berat dari atas genteng, prak. Biasanya kuli-kuli nih harus sering baca Bismillah. Iya. Juga misalnya di wastafel, gitu kan, buang air panas, itu baca Bismillah. Makanya ada orang kesurupan. Ada orang kesurupan pas di ruqyah, terus ditanya jinnya, kamu kenapa kok masukin makhluk ini, manusia ini, teman kita ini? Gara-gara dia ini nyiramin saya pakai air panas, nggak baca Bismillah dulu, ya saya nggak tahu. Jadi kena deh saya nih gara-gara dia. Ya udah saya balas aja. Nah kan yang kemarin Nabi bilang, jin itu biasa kayak gitu, membalas dengan yang lebih besar daripada kezaliman manusia. Dan itu pun manusia nggak tahu karena jahil. Akhirnya jin yang lebih jahil dari manusia, ya diinin lagi, dibalas sama jin, gitu. Iya. Kemudian yang ketiga, ketika memasuki tempat-tempat yang menakutkan, Bismillah. Atau gelap, tempat-tempat sepi, kosong, Bismillah. Iya, begitu. Lewatin kuburan misalnya, jalan gitu, lewatin kuburan, baca Bismillah. Sebenarnya kalau lewat tempat seperti itu, malah justru liatin gelap-gelap itu, siapa tahu muncul. Kalau anda pribadi, kalau ada di tempat gelap, di tempat yang ada zon prasangka ini banyak gitu setonnya, anda liatin pohon-pohon. Ayo, siapa yang mau ini? Maksudnya tampakin, kalau yang mau nakut-nakutin ayo gitu. Gitu. Bukan malah gigil, hah? Kalau menunjukkan ketakutan malah dia senang. Iya, malah senang. Lewat itu takut. Ketakutan, malah seneng dianya. Itu adabnya kita masuk itu gimana kalau di misalnya lewat kuburan, masuk di kuburan atau Assalamualaikum ya ahla diyar, dengan doa-doanya yang panjang. Kalau masuk misalnya kan kalau di tempat anak itu kan kuburan kaum namanya. Misalnya kuburan kaum mana? Kaum itu apa? Keluarga. Kayak marga.
Marga, iya. Misalnya margana kan foto. Al-Katiri gitu ya. Iya. Bahasa lama. Gila, ini Naruto juga. Terus Masuk ke dalam, jadi kan pemakaman itu kan di atas bukit. Oh iya. Dalam dalam perbukitan. Mobil aja nggak masuk. Nah, di kaki bukit itu kita assalamualaikum. Masuk satu rimba, assalamualaikum. Nah, assalamualaikumnya siapa? Kalau Itu adabnya, ada adab Islam itu gimana? Waktu dulu ikut Forbi, Forbi itu apa? setelah laga buru babi, kan kita Babi? buru babi ya. Oh, gitu. Itu salam sama babinya gitu. Jadi masuk ke hutan-hutan yang masih perawan itu, adabnya gimana sih? Assalamualaikum. Ada nggak tahu kalau misalnya kayak gitu, nggak perlu salam kayak gitu karena yang salam aslinya untuk rumah. Iya. Rumah maksudnya rumah berbentuk rumah gitu. Itu emang hutan itu rumah mereka, cuman nggak dan nggak dimaksudkan untuk mereka salamnya. Sambil bawa anjing kan, assalamualaikum anjing. Apalagi bawa anjing kan, kalau bawa anjing malaikat kan nggak mendekat. Jadi adabnya sama urban legend ini harus bilang gitu dulu. Oh, gitu. Nanti dibawa takut apa. Nggak cukup baca Bismillah aja, Bismillah. Seperti sebagaimana di sini, baca Bismillah aja. Tempat-tempat serem. Ada urban ini kalau kita nyasar tengah bukit itu minta sama penghuninya untuk dibukain cari jalan. Nah itu nanti dikasih jalan. Mungkin maksudnya mungkin permisi istilahnya begitu barangkali. Sama itu permisi itu. Iya. Itu apa harus kayak gitu, ada sunnahnya? Enggak, anak nggak tahu itu kayak gitu. Malah itu ya, jadi kan setan itu kan mereka melihat hati kita. Kalau kita hormatin mereka, assalamualaikum, hormatin mereka, itu mereka yang bakal menjadi besar gitu loh. Gitu. Sementara mereka ini kan bukan muslim. Kalau di hutan-hutan kan rata-rata kan emang setan kafir ini kan. Kok jin-jin muslim kan bagus-bagus, nggak tinggal di hutan, ngapain di hutan? Cari majelis ilmu kalau muslim kan. Nah kalau kayak gitu nggak usah, lagi bawa anjing. Assalamualaikum. Oh ke kuburan iya, assalamualaikum ya ahla diyar, dengan panjangnya itu memang ditujukan untuk ahla diyar di sini, ahl dar barzakh, yaitu orang-orang yang udah wafat. Bukan ditujukan buat setan, buat jin yang tinggal di situ, enggak. Masuk apa kuburan, pemakaman, mama assalamualaikum ya ahla diyar. Ya, wa insyaallah bina lahikun, kita bakal ketemu beneran setan, wah gitu kan. Kalau misalnya niatin buat setan, buat jin salah. Ini buat orang-orang yang mati itu. Iya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, tapi kan itu bukan salam. Iya benar itu. A'udzu. Saat kita takut ke tempat-tempat yang baru, ke tempat-tempat yang serem, selain bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bisa semuanya itu. Tapi kan kalau kita perhatikan makna-maknanya, nggak ada makna-maknanya yang makna ta'zim terhadap jin kan. Makna apa namanya, mengagungkan, menghormati, nggak ada. Iya, begitu. Jadi itu urban aja, urf situ aja. Tapi baiknya nggak usah disalamin, bismillah. Iya, bismillah aja, jalan gitu. Kemudian ada yang ketiga, berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang terbatas dengan waktu. Ya, zikir ini zikirnya zikir-zikir muayyanah. Ya, yaitu zikir-zikir muaqqatah. Ya, yang ada batasan waktunya. Seperti zikir pagi dan petang. Itu insyaallah mencegah diri dari kesurupan, insyaallah. Ketika hendak makan dan semisalnya. Ya banyaklah pokoknya zikir-zikir. Keempat, di antara cara mencegah terjadinya kesurupan, tidak membunuh ular-ular yang berada di dalam rumah kecuali setelah meminta izin kepadanya atau memintanya untuk keluar dengan menyebut nama Allah. Kalau yang ini untuk ular-ular, kalau antum bisa mengidentifikasikan ular itu, maksudnya tahu ini tidak berbisa, antum pegang, taruh luar. Selesai perkara insyaallah. Entah dia mau jin atau bukan.
Kalau dia itu jin, dia lagi lemah itu. Antum pegang, antum pretelin juga bisa itu. Iya. Karena dia memvisualkan ininya ke fisik alam kita. Gitu. Tapi kan ada kalau saya pernah baca di zaman itu dulu dia berantem sama ular itu kan. Iya. Mati dia, ularnya juga mati. Enggak ketahuan mana yang mati duluan. Kuat juga ularnya. Hah? Kuat juga berarti ular. Itu kan nyerang karena dizolimin. Karena merasa dizolimin itu nyerang. Nah Rasulullah langsung ini itu adalah jin. Bahkan bisa berpotensi jin muslim juga, tapi jahil gitu kan. Karena kata Rasul di Madinah ini ada beberapa jin baru masuk Islam. Jin baru masuk Islam kan jahil. Ya iya dia itu ada kekuatan juga. Mungkin entah gimana caranya dia gigit. Jadi pas mungkin pakai tombak kalau nggak salah ya. Pakai tombak, ya kan. Kemudian mungkin palanya masih mau nyerang karena dia diserang gitu loh. Di sebagian tabiatnya ular biasa. Kan dia kan ketika memvisualkan apa yang ada di alam ini itu disesuaikan dengan tabiat bentuknya. Misalnya dia menyesuaikan dengan misalnya kuntilanak kan bentuknya kayak manusia. Ya kayak manusia juga. Antum ajak ngobrol juga bisa diajak ngobrol gitu kan. Kalau misalnya dia visualnya sebagai anjing, ya dia gonggong. Kayak gitu emang. Dan juga bisa menyalap, mau menggigit bisa. Kalau misalnya masuk ke dalam dunia kita gitu. Ya nggak tahu yang ular itu yang itu mungkin ada daya sihirnya juga atau daya apanya kan kita nggak tahu. Iya. Ya dari sini jangan membunuh ular-ular yang berada di dalam rumah. Ya, ini khusus untuk ular. Gimana kalau kajengking? Ya juga kalau misalnya memang dirasa takut, singkirin aja dulu, jangan langsung dibunuh gitu. Takutnya dari mereka juga gitu. Iya. Tapi kalau ular jangan. Tapi di sini maksudnya apa setelah meminta izin kepadanya? Masa kita izin sama ular, saya bunuh kamu. Boleh nggak? Diem aja dia. Oh berarti saya bunuh benar kamu setuju. Kalau Anda baiknya mengidentifikasi jenis ular itu apa. Kalau nggak berbisa ya udah ambil aja. Ya grab ular bukan grab bike. Grab, men. Grab terus taruh di luar. Ya kalau selesai. Dulu tuh kayak gitu di kamar mandi ada ular, nggak tahu dari mana tuh ular tuh. Nggak ada lubang, udah ditutup semuanya ada ular. Taruh udah sini udah selesai, udah kamu sini aja nggak usah kemana-mana. Maksudnya nggak usah ke dalam, udah sini aja mainnya di sini, main-main di sini, gitu selesai kholas, nggak ada lagi dia datang. Karena ada identifikasikan, ini nggak berbisa, ini ular biasa, taruh, gitu. Nah kecuali kalau misalnya ular itu, misal hitam, ya kayak kobra, nah itu baru tuh, jangan dulu, bentar dulu, takutnya dia jin. Kalau misalnya emang antum mau diemin dulu. Tunggu 3 hari. Kalau misalnya enggak, maksudnya antum mau menyingkirkan bisa ada lubang di situ, ya udah buka lubang. Pancing supaya masuk lubang itu keluar. Kayak gitu dah. Karena kalau misalnya didiemin, risih juga gitu loh keluarga. Terus dia bilang, tadi ada ular, tapi saya diemin di dalam 3 hari dulu ya. Wah, nggak ada yang mau ke situ nanti. Nginep di rumah mertua nanti ya. Tapi biasanya jin sihir itu bisa matok nggak? Bisa. Dibiarin takutnya dipatok diserang gitu? Bisa. Jadi penanggulangannya dibunuh dulu. Jangan dibunuh dulu. Usir aja. Usir. Jangan langsung dibunuh. Dan bisa juga dia ular beneran, tapi dikontrol sama setan gitu loh. Iya, makanya jangan dibunuh dulu. Usir. Hus gitu kan. Ya, soalnya kalau di kondisi ini kan nggak begitu, persentase ularnya nggak begitu tinggi, apalagi tinggal di kampung di kaki bukit itu kan pinggir sawah kan tinggi persentase itu ularnya. Cuma dikit langsung hilang, mati ularnya. Ya, Ketemu responnya gitu. nanti ketemu bunuh gitu. Iya. Biasa gitu ya. Responnya sih gitu. Iya. Tapi baiknya jangan. Cuma begini, bedanya dengan yang di hadis Nabi. Ular yang di hadis Nabi itu kalau nggak salah besar itu ularnya. Melingkar di atas
tempat tidur. Kalau nggak salah besar, makanya madharatnya lebih besar juga. Kalau ular-ular kecil itu ya ala kulli hal lah, mau kecil atau besar. Dulu juga pernah ada dulu yang ayah nyeritain dulu. Besar tiba-tiba ada ular sana ya. Di sana, di dapur sana, dekat dapur, dapur, tempat makan. Entah dari mana itu kan. Nah, sebenarnya yang kayak gitu dulu dibunuh sih. Yang kayak itu jangan langsung dibunuh. Dibaik-baikin aja gitu. Atau diberi peringatan, warning, kalau antum tetap di sini 3 hari aneh tunggu. Antum tafadhol mau makan apa di sini, ntar 3 hari masih di sini tak bunuh, misalnya kayak gitu. Cuma kok bagi banyak orang ini apaan kayak gitu, ngomong sama ular, kan ada hadisnya gitu. Tunggu 3 hari dulu ya. Gitu. Kemudian di antara cara mencegah dari keserupaan, tidak mendengarkan serunya setan atau dan pengantar zina, lagu dan alat musik apapun jenisnya. Keenam, tidak melihat wanita bukan mahram dan seluruh apa yang diharamkan Allah, dan tidak berdua-duaan dengan mereka, tidak khalwat, karena wanita merupakan perangkap dan pancingan setan. Ini benar banget ini. Wanita merupakan perangkap dan pancingan setan. Iya. 7, bersungguh-sungguh dalam memelihara sholat jemaah. Ya, ini juga. Tapi qadarullah terlambat. Ya. Ke-8, larangan tinggal di tempat-tempat reruntuhan bangunan. Nah, di puing-puing. Tinggal di sana biasanya siapa? Pengemis, ya kan? Pengamen, ya kan? Makanya mereka nggak ada yang cerah wajahnya, gitu. Karena kesulitan hidup memang. Juga larangan tinggal di kamar mandi. Lah siapa yang mau tinggal di kamar mandi? Ngedan, gitu kan? Kalau misalnya tinggal di kamar mandi sama setan-setan itu aja. Emang kamar mandi pusat itu markasnya setan. Juga kuburan-kuburan. Ada orang tinggal di kuburan. Di Cipinang? Kuburan Cina ya ada ya. Oh. Marmer. Iya tinggal di situ ada ya? Ada. Masya Allah. Iya di kuncup-kuncup itu kan kayak rumah itu mereka tinggal di situ. Bernaung di situ, Masya Allah. Iya. Terus habis itu kalau malam melihat ada yang kayak gini-gini. Udah temennya. Oh, udah temannya udah. Udah temenan. Dari kamar mandi kan sekarang ini dengan perkembangan zaman kan kamar itu kan sekarang desainnya udah aneh-aneh. Jadi kamar itu menyatu dengan kamar mandi. Nanti pas mau mandinya hijabnya harus dikasih. Ana nggak tahu kok yang gitu gimana hukumnya. Nah, itu. Nggak tahu. Kamar atau kamar mandi dan Nggak tahu. kamar. Gitu. Nggak tahu Ana. Jadi soalnya kadang sholat di sana juga di kamar. Misalnya kan kamar di pojokannya itu kamar Iya. toilet, tapi nanti ada hijabnya aja. Dan hijabnya itu putih. Iya. Biasanya dia departemen kan di sini kayak Iya. gitu kan. Ana nggak tahu dah kalau gitu. Karena nih mandi di sana nggak pakai hijab juga, dia sendirian di kamar. Nggak tahu. Wallahu alam. Kenapa begitu ya? Apakah itu dinamakan Kamar atau kamar mandi? dalam Iya. kamar? Nggak tahu Ana. Wallahu alam. Tidak tahu. Kita lanjutkan ya. Ke-8 tadi udah kuburan-kuburan, tempat-tempat kosong atau sepi, jangan tinggal di sana. Iya. Dan baiknya memang kalau di masyarakat jangan tinggal di menyendiri. Misalnya ini kan area di sana ada kebun, tinggal di sana kebun sendiri aja kayak gitu. Dilarang kayak gitu di tempat-tempat yang kosong sepi ya. Dan larangan untuk sholat di tempat mendurumnya unta, itu udah pernah kita bahas. Serta larangan sholat ketika terbit atau terbenamnya matahari, itu juga udah pernah kita bahas. Ke-9, membiasakan berjamaah dan tidak menyendiri seperti ketika bepergian. Memang ada baiknya bepergian walaupun secara jalanan rame, kitanya jangan sendiri naik mobil gitu kan. Pulang kampung misalnya, pulang kampung ke Simo misalnya kan, atau ke Purwodadi ya, Purwodadi sendirian gitu kan. Iya, karena sendirian ya suka memberikan kesedihan memang kalau sendiri itu. Alhamdulillah nih yang bujang-bujang udah nggak ada lagi, tinggal Mas Ali doang.
seperti kan dia bepergian atau masuk padang Sahara. Di sini dikhususkan misalnya masuk padang Sahara, kenapa? Karena padang Sahara itu nggak ada orang. Kalau nggak ada orang itu potensi itu setan menemani. Iya. Karena kan gitu, antum kalau misal sendiri kadang-kadang merasa seperti ada yang mendekat. Kalau misalnya rame, ada yang nggak kerasa, nggak kepikiran sana karena rame kayak gini. Iya, coba kalau misalnya anak kajian malam jam 12 malam di sini sendirian, diem, bukan kajian, diem aja gitu. Mesti ada kerasa, ada yang mendekat, ada yang merhatiin. Kerasa itu lama-lama. Emang kayak gitu. Normalnya manusia kayak gitu. Kalau misalnya di tempat sepi, tempat gelap atau gimana gitu, diam pertama biasa aja. Ntar akan lama-lama kerasa itu. Lama-lama kerasa akan ada yang kayak firasat gitu, memperhatikan dari belakang kayak ada yang ngikutin. Itu ketika udah terlalu lama di tempat sepi atau tempat gelap. Makanya kalau misalnya terlalu lama sendiri, setannya banyak. Sudah terlalu lama sendiri ya. Nah, ya insya Allah dipercepat, insya Allah percepat. Terus makanya ketika itu udah ada yang iniin, deketin, lama-lama itu apa? Jadi kesurupan, jadi nempel sawan gitu loh, kayak gitu. Makanya kita dilarang untuk berlama-lama di tempat yang gelap, di tempat yang ini, gitu. Nah biasanya kalau orang ada setan tertentu ada yang membuat orang itu suka dengan tempat gelap. Iya, menyendiri tempat gelap, ada kayak gitu. Dukun-dukun juga kayak gitu banyak. Dia suka tempat gelap, kuburan. Iya. Maka jika terpaksa di tempat gelap menyendiri, hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya. 10. Larangan kencing di lubang, udah kita bahas. Dan larangan bersuci dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Kenapa? Karena mereka makanannya jin meskipun muslim. Ya, tapi ada hadis yang mengatakan kalau misalnya atau mafhum dari hadis-hadis, kalau misalnya tulang tersebut udah dibacain bismillah, kita buang, yaitu makanan jin muslim. Iya. Lah gimana jin muslim banyak, tapi kok tulangnya sedikit-sedikit, apa mereka kenyang? Ya itu urusan mereka, kita nggak tahu. Malah jangan kemudian udah taruh tulang semua, kumpulin semua tulang di keluarga, habis makanan taruh persembahkan, pluk, ini buat jin nanti biar mereka puas makan. Ya ada kucing yang makan ya. Larangan kencing di lubang itu gimana ya? Kan pastinya kencing itu kita pasti larinya ke lubang. Di lubang itu langsung ke lubangnya, Pak. Langsung ada ke lubangnya, dilubangin kencing, dikencingin lubangnya. Bukan dilubangin kencingnya. Gimana tuh dilubangin kencingnya? Dikencingin lubangnya itu. Makanya makruh, Pak, baiknya jangan kalau misalnya ada kloset kan yang tergenang air, jangan langsung di lubangnya. Kalau misalnya kita kecil dulu kayak gitu mungkin untuk menimbulkan suara gitu kan. Itu kena gitu. Jangan. Makanya kencingnya baiknya jongkok gitu atau duduk gitu kan. Enggak langsung ke lubangnya gitu loh. Atau ke lubang yang saluran air, bukan yang klosetnya, bukan, tapi saluran air. Jangan langsung, wah ayo gol masuk itu, enggak kena sisinya. Itu dulu kecil mungkin kayak gitu, tapi sekarang jangan. Ada bunyinya seneng. Lah kalau railing kan dulu kan di desa kan nggak ada kayak gitu kloset, ada yang langsung lubang ke tanah langsung ke bawah. Jadi kan kayak gitu kok di kampung-kampung. Jadi bener ya. Jadi bener. Jadi tanah bolong ya. Terus habis itu ada juga dianjurkan berwudu sebelum tidur, sunnah. Membaca zikir sebelum tidur, sunnah, dan membentengi diri dengan zikir tersebut. Kemudian ada juga tidak menyakiti anjing dan kucing. Kalaupun ada anjing, nggak suka sama anjing, ya jangan disakitin. Atau kucing, sebenarnya untuk yang ini semua binatang pun nggak boleh kita sakitin, walaupun babi sekalipun. Tetapi kenapa speknya di sini anjing dan kucing? Karena bisa jadi mereka representasi dari jin-jin itu, kita nggak tahu gitu. Iya. Kadang orang mimpi itu, orang yang kena sihir mimpi kadang anjing hitam ketemunya, kadang kucing hitam ketemunya, begitu.
takutnya representasi diri mereka. 13, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat itu menjauhkan seseorang dari Allah dan mendekatkan dirinya kepada setan. Oke, alhamdulillah cukup sampai situ aja untuk pembahasan kitabnya. Kita tutup aja insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kan fenomena tuh ada sekarang, jadi misalnya Poin 8 apa tuh? yang 8 ini tuh yang tinggal itu kan ada seseorang yang katakanlah dia tuh miliarder gitu, tapi kayaknya dia tuh Zuhud. tidak mendapatkan apa-apa, maksudnya dia terus mengasingkan diri di gua-gua gitu, tuh gimana itu orang itu? Setan itu. Bukan orangnya, bukan setan, tapi terkena inian setan. Karena tidak dengan kekayaan, dengan apa tuh dia kayaknya nggak mendapatkan apa-apa, jadi dia ingin mencari sesuatu yang belum dia gapai gitu. Dia itu setan untuk menyembah setan nantinya. Makanya ke tempat-tempat kayak gitu. Jadi emang juga pernah ngerasain dulu. Iya, suka tempat-tempat gelap, suka hal-hal yang gelap, menyendiri di tempat gelap. Itu ya emang mereka bisikan mereka juga supaya ke sana. Iya, tinggal di gua itu seperti itu. Makanya pernah kan kita ceritain di pinggir Ciliwung itu pernah suka dengan pinggir Ciliwung waktu itu. Ya, karena memang suka alam pertama. Terus diperalat juga oleh mereka supaya suka dengan beberapa tempat yang serem. Ya, aneh, yakin antum sendiri belum tentu berani. Bukan serem karena secara alamiah serem karena takut air dalam, bukan, tapi serem karena memang auranya pekat gitu loh. Pernah kesana sendiri gitu, tapi siang-siang alhamdulillah. Kok malam nggak tahu jadi apa itu. Siang-siang nyoba aja di situ, duduk pinggir, nggak ada. Itu kan daerah Ciliwung yang nggak ada siapa-siapa. Yang sampingnya itu kebun-kebun, maksudnya kebun-kebun nggak keurus. Kan ada beberapa tempat di Ciliwung yang nggak dijamah itu samping-sampingnya itu. Pernah di situ duduk sendiri, kemudian di belakang ada pohon bambu besar, ya, bambu besar, kemudian itu bambunya itu menjulang sampai ke ujung Ciliwung yang sana gitu, saking besarnya itu loh. Jadi ini kan Ciliwung lebar gitu kan, itu sampai bambu yang ini menjulur ke ujung sana, saking besarnya itu. Udah duduk di bawah itu, ya gimana nggak setan gitu kan. Duduk di bawah itu udah gini, diem sendiri duduk kayak gini duduknya. Ngerungin nasib itu. Memang Kan duduknya nggak boleh kayak gitu. sendiri sudah nggak ini, emang kayak gini duduknya waktu itu. Pengen nyoba waktu itu. Seberapa sih mereka, kayak gimana sih mereka panasnya? Belakang panas, belakang sini panas, bagian belakang punggung itu panas kerasa. Terus bisikan-bisikan, ayo nyemplung, ayo nyemplung. Bisikan gitu. Maksudnya bisikan secara, bukan bisikan nggak kedenger, tapi di batin. Nyemplung. Bahaya udah bahaya nih kalau misalnya diterusin, bahaya. Kita nyemplung, nggak bisa ngajar di sini nanti kalau misalnya gitu dulu waktu masih sederajat sama Mas Ari. Insya Allah dipercepat Mas Ari, tenang aja. Allah punya waktunya ya. Mengenai ini membunuh cicak. Itu gimana sudahnya kita bunuh cicak itu? Ana masih bingung itu. Masih sampai sekarang Ana masih belum ketemu jawaban yang tepat yang benar-benar nenangin. Kan itu dalam hadisnya wazagh gitu kan? Wazagh itu apakah dia cicak atau tokek gitu loh. Atau binatang yang khusus ada di tanah Arab tapi nggak ada di sini gitu. Bukan dop, beda lagi. Enggak, bukan dop. Enggak, ini memang binatang yang memang rumahan. Kalau dop kan dia padang pasir, Pak. Iya, binatang rumahan. Karena kalau dibilang toke, di Arab nggak ada toke. Kalau dibilang cicak internasional memang. Iya, tapi dengan beragam macam bedanya. Tapi apakah cicak itu dinamakan wazagh gitu loh? Apakah di Arab sendiri cicak itu adalah wazagh gitu? Kalau seandainya mau boleh kan
bisa dikeluarkan lagi hobi yang lama nembak cicak. Oh. Enggak, kalau misalnya tuh mungkin sama ustadz lain mungkin kata mereka cicak mungkin atau toke. Karena ada beda pendapat. Ada yang bilang cicak, ada yang bilang toke. Lalu terus yang benar yang mana gitu loh. Anak sendiri masih ragu antara cicak atau toke atau binatang yang khusus itu. Kadang banyak rumah-rumah tertentu tuh cicaknya masya Allah. Sampai udah kayak Biasanya di rumah kosong. gitu. Di rumah kosong ya ada lampunya tuh banyak itu. Juga. Cicak kan, tapi emang cicak itu madorotnya ada. Kotoran cicak itu anggap dialah najis tapi sedikit jadi dimaafkan misalnya. Tapi itu madorotnya besar itu, kotorannya itu sama. Terus juga katanya bekas jilatan cicak itu madorotnya besar juga buat makanan. Nah, terus juga apa ya? Memang dia binatang yang pengganggu juga katanya dan seterusnya dari madorot yang ada pada cicak gitu. Bahkan katanya lebih buruk lagi madorot kotorannya daripada kecoa, yang mengatakan begitu. Wallahu alam. Anda sendiri kalau ada cicak belum langsung Anda bunuh karena Anda masih ragu ini apakah cicak yang harus dibunuh atau gimana. Bahkan toke pun nggak langsung Anda bunuh, bahkan Anda tangkap. Enggak. Anda tangkap. Malah Anda beli pernah. Kalau suaranya tuh gimana gitu. Sensasinya beda ya. Kayak di desa. Tapi sebagian orang beda keyakinannya tentang toke. Iya. Toke itu langsung serem. Orang zaman dulu kayak gitu. Rupamu koyo. Nah, keyakinannya seperti itu. Atau ada keyakinan toke itu jumlah tokeknya, jumlah suara tokeknya itu sesuai dengan jumlah jam berapa sekarang. Lah ini kan emang dikira alarm. Kan kayak gitu ngomongnya. Tokenya bisa dihitung ya. Atau ada yang meyakini kalau suara toke berarti ada yang datang nih, jin gitu. Aneh kayak gitu. Kayaknya itu jadi khurafat toke itu. Padahal toke sendiri gak tahu apa-apa dia. Binatang-binatang seperti itu kalau anak presiden nggak langsung bunuh, bahkan kadang sengaja anak kasih makan mereka itu. Kayak misalnya suatu ketika di suatu sawah di Ciamis dulu, anak suka ke sawah terus ada gubuk biasa gitu kayak gini, saung lah gitulah, kayu tua. Lah anak masih minum Indomilk, terus ada cicak ngeliatin, wah ente mau juga taruh Indomilk itu apa namanya susu gitu ke atas kayu gitu. Datang udah makan aja ente makan, dimakan sama dia benar-benar. Kata Cicak akan minum susu. suka minum susu. Oh itu waktu Ustaz masih sendiri ya? Masih sendiri dan udah nikah juga. Dua-duanya. Masih sendiri waktu itu masih sendiri. Minum dia suka, nggak langsung ada bunuh. Iya, dia suka apa aja, bekas makan manusia, susu, nasi. Yang dia bisa masuk ke tudung juga dan tempat-tempat. Iya. Nah biasanya kalau misalnya nih ada orang kalau misalnya dia kena ini anjing singa macan. Kalau misalnya kena maung itu biasanya dia bakal lihat banyak cicak. Jadi musuhnya itu cicak maung itu. Ada orang yang kena maung, kena jin maung macan. Musuh cicak ngeliatin cicak banyak. Dan kalau misalnya ada dia, mesti cicaknya kabur-kaburan, gitu. Jin cicak maksudnya, cicaknya kabur-kaburan, kayak gitu. Itu kalau misalnya kenanya mau, makanya kalau misal orang ada jin maungnya itu ngerasa lebih wibawanya tuh, wibawanya lebih kerasanya, kayak gitu. Dan semua orang tuh rata-rata dianggap cicak, kecuali bagi yang bertakwa, dia ketakutan maungnya, gitu, kayak gitu. Iya. Itu beberapa pengalaman orang ini. Makanya ada kepercayaan kucing yang 3 warna itu ditakuti sama cicak. Karena mirip maung. Itu kepercayaan umumnya. Misalnya ada kucing, nggak ada kucing yang 3 warna, pasti kucing perempuan 3 warna itu. Ya kan? Kalau Anda perhatikan kucing 3 warna pasti perempuan, nggak ada yang laki-laki. Maksudnya pasti betina, nggak ada yang jantan. Nah kalau misal kucing itu ngeliatin cicak, kan biasanya kucing itu suka sama cicak gitu kan, ngeliatin cicak gitu. Begini-gini. Hah? Karena dimainin doang. Itu kalau misalnya kucingnya itu dia bentuk apa warnanya, corak warnanya kuning, hitam,
putih, wow itu cicaknya bisa jatuh, kena ain, meledak jatuh. Itu kepercayaannya gitu ada. Tapi wallahu a'lam, mana belum pernah lihat. Wallahu taala. Kita cukupin ya. Habis ini aja.